Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Bang Takir, tentunya masih bersama saya, Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan, yang selalu setia menyabet sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada dan mungkin yang pada siang hari ini sedang beraktivitas. Bagaimana kabar sahabat Bang Takir? Saya doakan mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti di edisi-edisi sebelumnya di podcast Bang Takir, tentunya kita sudah kedatangan bintang tamu. Nah, pada siang hari ini sahabat Bang Takir, bintang tamunya begitu terasa amat spesial. Karena kalau boleh saya bilang bintang tamu kita pada siang hari ini merupakan pejabat daerah dari Kabupaten Lamongan. Langsung saja tidak usah berlama-lama, kita akan langsung menyapa Bapak Nalikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bapak. Perjalanan aman Bapak ya? Aman, lancar. Dan tentunya kami dari tim Podcast Bang Takir mengucapkan terima kasih Bapak karena pada siang hari ini di sela-sela kesibukan Bapak masih bisa menyempatkan hadir di studio Podcast Bang Takir untuk sedikit berbincang-bincang Bapak. Dan sahabat Bang Takir kalau mungkin masih penasaran, tapi tentunya sahabat Bang Takir juga pasti tahu siapa Pak Nalikan sebetulnya. Tetapi kalau seperti ada timur Bapak, tak kenal maka tak sayang, maka lebih baik ataupun mohon izin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nalikan. Jadi saya sekretaris daerah Kabupaten Lamongan yang alhamdulillah saya sudah dapat di Sekda ini hampir 4 tahun. 4 tahun Bapak 4 ya. tahun ya. Asli saya ini Lamongan, asli saya Kecamatan Gelaga. Kecamatan Gelaga. Kecamatan Gelaga. Produsen Bandeng berarti. Ya, saya ini termasuk anak Bengawan Jero lah begitu. Siap. Jadi kalau ingin renang, wah saya Monggo. pasti ahli, bisa mahir. ahlinya. Berarti ini. boleh diadu dengan tentaranya ini Pak ya kalau bisa. renang ya. Luar biasa. Nah, jadi ya alhamdulillah saya sekarang domisilinya di Lamongan kota. Sudah banyak yang mungkin tahu lah begitu kepada kita semua ya. Kita hari ini kita berbincang-bincang. Betul sekali. Ya berpikir untuk bagaimana Lamongan ke depan. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi merupakan putra asli daerah dari Kecamatan Gelaga yang saat ini jabatannya adalah sekretaris di Kabupaten Lamongan. Sekretaris daerah Kabupaten Lamongan merupakan jabatan yang luar biasa kalau boleh saya bilang Bapak. Yeah. Nah kemudian Bapak mungkin sebagai seorang sekretaris daerah, menurut Bapak sendiri melihat sinergitas antara Kodim dengan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam mendukung program-program pembangunan daerah khususnya dalam bidang ketahanan pangan itu menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak? Ya, jadi sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kodim ini memang sudah lama terbangun. Ya. Jadi saya berawal juga menitik karir ini dari kecamatan. Saya bersama Pak Perpimcam ya sudah bagaimana dari perintah dari Kodim atau kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerintah daerah dan selalu ada dukungan yang luar biasa dari Kodim 0812. Tentunya akhir-akhir ini sesuai dengan apa yang prioritas program yang dilakukan atau yang ditanyakan oleh pemerintah Pak Prabowo. Bagaimana kita menguatkan kembali bagaimana ketahanan pangan. Betul. Khususnya di Lamongan. Ya. Tentu kita pahami bahwa Lamongan ini memang lumbung pangan. Ya. Lumbung pangan yang luar biasa. Kita ketahui bahwa produksi padi di Lamongan ini hampir 1,1 juta dan ini secara terus-menerus menjadi lumbung pangan lah. Harus dipertahankan Pak ya. Iya, ini ya. Kemudian kita juga sumber ikan yang terbesar di Jawa Timur dan nasional. Ya. Kita punya TPI besar, pelabuhan ikan tangkap, ya. Beberapa yang besar termasuk Pelabuhan Brondong, TPI Brondong itu. Kemudian kita juga
ada budidaya tambak yang Betul sekali. Dalam sejarah ini mulai kecil Ya. saya lahir sudah tahu sudah ada tambak bandeng, kemudian bergerak ada tambak udang windu, eh, tentunya dengan beberapa varian-varian Varietas. lainnya, ada nila, ada tombro, dan ini sangat luar biasa Sangat di luar biasa, Lamongan Bapak. ini. Padahal kalau dilihat kadang-kadang secara strategis, kalau mungkin daerah Gelagar dan sekitarnya itu kalau musim hujan kadang-kadang masih ada banjir, Pak ya. Tapi masih bisa mengatasi. Betul. Jadi memang saya sebagai anak Bengawan Jero ini setiap tahun dulu memang banjir. Ya. Kondisi ini memang di penataan salah satunya dulu itu kaitannya dengan luberan dari Bengawan Solo. Betul sekali. Ketika tanggul Bengawan Solo itu sudah terbenahi semua, ini berubah ya, memang berubah dengan kondisi alam dan situasi masyarakat yang berkembang banyak dengan pembangunan segala mengurangi macam. kaitannya dengan lebar sungai, kedangkalan, apalagi sampah dan sebagainya. Ini sekarang lagi sudah ada terasa lagi ada banjir yang alhamdulillah kita dari pemerintah daerah baik itu Kabupaten Lamongan bersama BBWS bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi untuk bagaimana mengurangi. Saya katakan ini kalau menghilangkan rasanya susah. Agak sulit. Ya, agak susah. Tapi mengurangi bagaimana kalau genangan dulu itu mungkin 3 bulan yang menjadi mungkin 1 minggu 2 minggu. Tentunya juga ini harus didukung dari sumber daya masyarakatnya yang peduli, terutama tentang lingkungan, karena percuma kalau dari pemerintah daerah dan aparat terkait sudah melaksanakan optimalisasi mungkin Bengawan dan segala macam, tetapi kalau masyarakatnya tidak peduli akan mungkin sekedar buang sampah, kemudian penyumbatan dan segala macam, tidak ada yang peduli. Jadi saya rasa percuma gitu Pak ya. Jadi makanya sahabat Bang Tangkir ini juga harus paham kerjasama itu tidak hanya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi juga paling kecil adalah diri kita sendiri, begitu Bapak ya. Iya. Ya, yang perlu dicatat lagi bahwa sebenarnya air itu kan sumber kehidupan. Betul sekali Bapak. Kalau kita lihat di Bengawan Jero itu justru kalau airnya kurang, saya yakin para petambak dan sebagainya ini ikannya sulit untuk besar. Nah, bagaimana kita sekarang untuk mengendalikan supaya tidak terjadi banjir yang lama dan meluas. Betul. Nah, kita ada tata kelola yang kita lakukan sampai saat ini. Kayak hari-hari ini di Pel Belawi itu sudah 09. Dan alhamdulillah ini dengan dari dinas SDA, dari dinas-dinas yang BBWS sudah bergerak untuk bagaimana menutup sluis pembuang sehingga balance ketika hujan yang dari selatan itu tinggi itu sudah air sudah bisa langsung surut, langsung terbuang gitu Pak. Ini kombinasi ini yang terus kita lakukan, kita imbangi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan tahun ini bisa teratasi dengan baik. Dan tahun-tahun sebelumnya bahkan kalau bisa nanti sudah tidak banjir lagi gitu Bapak ya. Nah oke Bapak. Nah selain dari mungkin tadi adalah penanganan banjir yang sudah banyak sekali kemudian diusahakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah ada nggak sih Pak kolaborasi sendiri antara Pemda Lamongan dan Kodim dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi khususnya di wilayah Lamongan ini sendiri Bapak? Ya, jadi sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kodim ini di seluruh aspek ada dan seluruh aspek dilakukan. Misalnya dalam kondisi banjir yang selama ini tentu dari teman-teman jajaran Kodim itu juga membantu kita dalam penanganan, mungkin ada tanggul jebol bersama BPBD tanggap semua dari Kodim maupun Polres bersama-sama untuk kemudian juga pembersihan enceng gondok yang ada di wilayah-wilayah. Bahkan dari setiap bidang lah, baik itu sosial
ekonomi, utamanya untuk menumbuhkan bagaimana pertanian kita yang akan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Betul ini. sekali. Juga tampil dari Kodim melalui Babinsanya sampai di tingkat bawah membantu dulu sampai kaitannya dengan penebusan pupuk pada saat pupuk langka itu sudah dikawal dari teman-teman semua, itu. Pak ya. Ini memberikan arti bahwa sinergitas terbangun bukan hanya di tataran atas sampai di Berarti tingkat memang bawah harus bersinergi. sampai akar-akarnya juga sudah betul-betul terbentuk sinerginya. Sehingga ini bisa membantu masyarakat dalam bagaimana dia bisa meningkatkan ekonominya, pertaniannya, dan sebagainya ini. Termasuk juga kaitannya dengan bantuan-bantuan sosial yang selama ini juga teman-teman Babinsa, Bambika Timah juga ikut untuk bisa bagaimana itu tepat sasaran. Betul sekali. Apalagi saat ini Pak Presiden Prabowo kaitannya dengan makan gratis. Makan siang bergizi. Ini makanan gratis yang bergizi ini karena masih permulaan ya tidak mudah. Ya, tentu harus semua lini semua bekerja sama bersinergi untuk bagaimana ini bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan kontribusi utamanya pada anak-anak kita supaya sehat, supaya pikirannya cerdas dan kita bisa mengemban atau bisa memiliki SDM yang luar biasa. Betul sekali Bapak, karena memang pada saat kemarin kita tahu sendiri bahwa pada saat di lapangan memang dalam tanda kutip karena baru permulaan mungkin ada sedikit yang agak kurang pas atau mungkin karena belum pas, jadi tapi mudah-mudahan kedepannya nanti akan semakin baik dalam penyiapan kemudian segala macam gitu Bapak. Jadi penyiapan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul sekali. Karena kita harus antar daerah, antar wilayah nanti, antar kecamatan aja beda. Betul. Misalnya mungkin Bengawan Jero di sana banyak mengkonsumsi ikan, senang pada ikan. Kalau anak-anak makan tanyanya pasti ikannya apa. Betul. Mungkin dari wilayah selatan tanya sayurnya apa, betul tapi sekali. Ikannya. Nah ini nanti kombinasi ini yang perlu budaya-budaya masyarakat ini perlu dicerna sehingga nanti semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak semua dipukul rata gitu Pak. Iya, jadi kita harus survei kebiasaan masyarakat mungkin. Oh ya, di sini karena banyak ikan, jadi mungkin harus ditambah sayur. Kemudian kalau di wilayah perkotaan mungkin karena ikan susah, jadi mungkin menunya pakai perbanyak ikan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Betul. Nah, kemudian Pak, ada nggak sih Pak program-program khusus mungkin yang dicanangkan oleh pemerintah daerah sendiri dalam membangun sinergitas ini untuk memperkokoh sinergitas ini dengan Kodim sendiri terutama Pak? Kita membangun bersinergi dengan Kodim ini salah satunya juga mengembangkan desa-desa yang jangkauannya jauh lah. Jangkauannya jauh. Saya tidak ngomong terisolir di Lamongan tidak ada yang terisolir. Di Lamongan tidak ada. Tapi kondisinya jauh dengan TMMD yang sudah kita lakukan. Sekali. Di situ beberapa wilayah ini sudah dilakukan, utamanya wilayah selatan. Karena apa kok wilayah selatan? Ya karena wilayah selatan itu sebagian wilayahnya kan hutan. Betul. Jadi antar dusun saja kadang-kadang jauh. Nah, dengan upaya-upaya ini tentunya program dari pemerintah daerah bersama Kodim melalui TMMD, melalui sosialisasi, baik itu kaitannya dengan infrastruktur yang harus dibangun, kemudian kaitannya dengan bagaimana mengkonsumsi biar anak dan keluarganya tidak stunting. Betul sekali. Karena saya melihat juga pola kebiasaan saja. Karena di sana di wilayah-wilayah itu juga banyak namanya sayur, dedaunan yang bisa dimasak itu banyak, tetapi mereka mungkin masyarakat belum tahu atau belum bisa cara memasaknya yang bisa disukai. Betul sekali. Nah, sinergitas ini baik itu PKK maupun dari Kartika Chandra Persit ya, dari Persit juga bersinergi dari kegiatan-kegiatan semacam TMMD ini yang kelihatan
bisa mencolong yang dananya sudah kita siapkan bersinergi bersama. Dan itu bahkan ini banyak yang minta kalau bisa desa saya. Ya, Nah, gitu ini menunjukkan bahwa semangat antusiasnya masyarakat juga luar antusias biasa. bisa ditempati program Betul dari sekali. Kodim bersama Nah, Pemda. artinya mungkin bagi masyarakat tinggal menunggu untuk sabar, Iya, untuk menunggu sabar. Jadi kita pasti ada program mungkin dari pemerintah daerah juga ada titik-titik sasaran yang akan dikerjakan. Tetapi betul. karena mungkin keterbatasan tenaga dan segala macam ataupun juga yang lainnya, jadi mungkin digilir. Oh mungkin Iya, tahun ini desa ini, tahun ini betul. desa ini. Jadi tidak semuanya harus jadi satu gitu. Betul. Karena pasti juga terkendala dari faktor tenaga dan segala macam, Betul. koordinasi dan segala macam pasti itu. Iya. Nah, kemudian Bapak kita kembali ke ketahanan pangan nih Pak. Nah, ada nggak sih Pak upaya dari Pemda sendiri sekarang dalam menyediakan ketersediaan bahan makanan untuk wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan Bapak? Ya, jadi kalau kita melihat potensi Lamongan, yang pertama padinya juga sumber daya padi ini yang luar biasa 1,1 juta ton ini, berarti dalam sisi katakanlah beras ini sudah tercukupi lah. Ya. Tapi kita melihat kita juga menyupport beberapa daerah. Kita melihat kalau hasil panen itu cepat, begitu panen itu banyak pedagang-pedagang dari luar itu, ini membuktikan bahwa produk padi di Lamongan itu disenangi lah, istimewa. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan ikan, ini kan sumber protein yang tinggi. Luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola atau menata atau memasak dari konsep-konsep ini yang tentu nanti disesuaikan dengan lidahnya anak sekarang yang bisa digemari. Kemudian sayur, saya kira juga kita juga banyak sayur, tetapi tidak seluruhnya. Misalnya kalau kita wortel di sini kan sulit, jadi ini tetap. Kemudian juga telur, kita sudah banyak peternak-peternak ayam yang menghasilkan telur, baik itu pedaging, petelur sudah mulai banyak. Bahkan beberapa orang investasi juga ada dari Blitar ini investasi di wilayah Modo untuk ayam petelur. Tentu kesiapan ini ke depan, karena kalau kita melihat program makanan gizi gratis ini nanti berkelanjutan, kemudian tiap hari itu membutuhkan berbagai bahan makanan ini, tentu kita seluruh masyarakat, saya berharap untuk ayo kita ikut serta di dalam menopang itu, di samping bisa memberikan kontribusi pada pendapatan, kemudian juga bagaimana kita bisa menyuguhkan sumber protein, sumber karbohidrat ini dari wilayah kita sendiri, sehingga tidak ada yang dari luar. Ya ada ya 1-2 lah begitu. Salah satu tujuan makan gizi gratis ini bukan hanya pada kaitannya dengan gizinya dan sebagainya saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana berefek, ada multi efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satunya mungkin karena membuka lapangan pekerjaan baru dengan bercocok tanam. Tinggal bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita berkreasi, inovasi. Karena sekarang sudah zaman modern, zaman digital. Kita tidak bisa mengatakan, aku nggak bisa belajar ini, saya tidak bisa belajar ini. Jadi tinggal buka Google, tinggal searching, semuanya sudah keluar. Oh iya, saya punya mungkin bahan makanan ikan seperti ini, saya pengen mengolah ini, semuanya sudah ada. Tinggal kembali lagi ke kemauan pribadinya masing-masing. Nah, makanya sahabat Bang Takir, bahwa pada saat ini kita kembali disegarkan, pikiran kita kembali diingatkan bahwa segala sesuatu sinergitas itu semuanya memang sudah dari atas sampai bawah itu sudah betul-betul berwihara Pak Yang. Nah, apalagi dengan diadakannya sekarang makan siang bergizi, itu tentu paling tidak seperti Bapak katakan tadi, tidak hanya untuk mencakup gizi dari anak-anak kita, dari penerus generasi bangsa kita, tetapi juga kompleks. Salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, kemudian Bapak, yang ingin saya tanyakan, di program ketahanan pangan,
bagaimana cara Pemda itu sendiri, Bapak, melibatkan masyarakat dalam hal pemerataan mungkin produksi pangan itu sendiri, Bapak? Jadi gini, saya ini juga pernah di Dinas Ketahanan Pangan. Di Dinas Ketahanan Iya, Pangan, saya luar pernah biasa di sekali. Dinas Ketahanan Pangan selama 2 tahun. Beberapa kajian yang kita lakukan sebenarnya eh, pola kekuatan ketahanan pangan masyarakat Lamongan itu tinggal bagaimana kita merubah mindset-nya saja. Kalau kita lihat ada gerakan isi piringku. Isi piringku. Isi Saya baru piringku. dengar ini, Bapak. Ya, kalau isi piringku itu ternyata kalau kita lihat di lingkungan kita sebenarnya sudah terpenuhi. Salah satu yang ada sekarang ini bagaimana nasi sudah tersedia. Ya, salah satu penyediaan nasi dulu itu kita mengembangkan dan mungkin masih ada di beberapa wilayah yang mengembangkan lumbung pangan. Kalau Ya, setiap dusun ada lumbungnya. Betul sekali. Ketika panen raya, semua berbondong-bondong menyimpan di situ. Ya, betul. Kemudian ketika agak paceklik, belum ada panen, kita ngambil dari lumbung itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, jadi petani itu bercocok tanam padi itu jangan sampai beli beras. Kalau petani itu punya tanaman padi dan beli beras, berarti ini akan tergerus nilai penghasilannya. Jadi ada yang dihasilkan oleh para petani ya disimpan. Kalau timing waktu itu kan begini. Kalau kita lihat bahwa padi itu usia yang paling lama kan 90 kurang lebih 100. Yang ada yang 70 ada. Kita garis tarik berarti sekitar 3 bulan, 3,5 lah begitu. Nah, kalau 3,5 ritme ini dilakukan, maka kalau kita lihat di Lamongan ini, misalnya ini khusus kaitannya dengan penyiapan karbohidrat. Jadi panennya 2 kali. Berarti biasanya bulan Desember, Januari, Februari akhir itu panen. Kemudian Maret, April, Mei itu panen. Bagi yang bisa panen sampai 3 kali, mungkin bisa Juni, Juli, Agustus. Betul sekali. Nah, ritme ini harus kita bangun ketika biasanya musim paceklik itu pada musim-musim kemarau. Bulan sekitar September, Oktober, ada jeda 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan inilah. Ini jangan sampai petani kekurangan bahan makanan. Nah, ritme ini kalau terjaga itu bisa dilakukan di lingkungan sekitarnya saja. Nah, bayangkan kalau kita ingin meningkatkan pendapatan, salah satunya adalah mengurangi angka pengeluaran. Walaupun mungkin pendapatannya tetap, tapi angka pengeluarannya itu rendah, maka benefit atau simpanannya akan lebih tinggi. Misalnya mau beli sayur, di depan rumah ada sayur. Nah, sekarang saja kalau lihat cabai itu sudah 100.000. Betul sekali. Mahal sekali. Nah, kenapa kalau kita lihat bagaimana kita meluangkan waktu menanam misalnya. Nah, ini ritme ini tiap tahunan. Kalau kita melihat setiap bulan mulai Desember, akhir Desember, Januari, Februari pasti rata-rata saya melihat ini untuk cabai mesti naik. Nah, ini ritme ini harus terbaca. Jadi bagi petani di wilayah utara, misalnya di wilayah Brondong, Laren, ada sekitarnya Solokuro itu paham dulu musim kering. Beliau itu para petani menanam. Yang penting hidup. Betul. Nah, ketika ada hujan, kemudian dipupuk cepat. Nah, sekarang bapak-bapak petani di utara itu panen raya. Pas waktunya cabai itu mahal. Nah, ritme-ritme ini juga harus terbaca betul sehingga
kebutuhan, nilai-nilai ekonomis yang harus kita persiapkan ini bagi keluarga itu, apalagi bisa menanam di depan rumah. Betul, punya lahan Ya, kosong mungkin. punya lahan kosong, Ya saya kira sekarang lagi banyak ngetren sekali itu. hidroponik dan segala macam itu. Betul. Betul sekali. Semuanya ini bisa dilakukan. Ya kadang-kala kita yang tidak telaten. Ya. Ya, ini. Jadi ketahanan pangan ini harus dimulai dari ketahanan pangan keluarga. Betul sekali. Ya, ketahanan pangan, bagaimana kebutuhan sehari-hari itu minimal tidak beli. Nah, setelah ketahanan keluarga itu terwujud, maka ketahanan di lingkungan itu kayak membuat lumbung, saling membantu sama lain. Itu lumbung itu kan bagi yang perlu boleh ambil. Di situ catatannya lengkap dan sebagainya. Bunker berjalan, boleh dikatakan seperti itu, Pak. Kemudian kepingin proteinnya, ya bagaimana memelihara ayam yang sekarang tidak harus luas, ya tidak harus luas, mungkin 1,5 meter kali, ya berapa kalau ada tempatnya, saya kira itu juga bisa dilakukan. Yang penting mendatangkan benefit mungkin dari telur dan segala macam, lele juga di dalam keram ataupun di tong juga bisa, Pak. Ya, semua ini sebenarnya bisa kita lakukan. Ya, kita membangun, memberi pembelajaran kepada anak cucu kita untuk bagaimana bisa berinovasi, ya, berkolaborasi dengan yang lain. Karena salah satu faktor yang paling terpenting sekarang kan melalui grup-grup itu. Betul. Grup WA, ada pembelajaran gini, ada. Itu juga menarik untuk bagaimana anak-anak kita bisa mempraktekkan. Nah, maka beberapa pembelajaran ini lewat apa saja untuk ketahanan pangan ini terus harus kita tumbuhkan, sehingga di kalangan ibu-ibu melalui PKK, yasinan dan sebagainya ini kita tumbuhkan untuk menanam utamanya kebutuhan kita sehari-hari. Baik, Bapak, artinya memang pemerintah daerah sendiri itu tidak hanya terpaku untuk diam dan cuma melihat, tetapi juga banyak melaksanakan mungkin pelatihan-pelatihan, wirausaha dan segala macam. Dan kalau saya ikuti berarti memang salah satu hal yang penting adalah mindset dari perseorangan itu sendiri. Betul, artinya bagaimana kadang-kadang ini Pak, kadang-kadang yang pernah saya lihat dan saya pernah tahu, itu banyak petani mungkin di desa itu mempunyai pikiran bahwa, sudah, saya ini sekarang panen, ya sudah saya jual aja semuanya. Nanti uangnya saya belikan beras lagi yang baru yang lebih enak. Banyak yang bermindset seperti itu. Nah, artinya kalau dari penjelasan Bapak mungkin bisa, boleh dijual, tapi mungkin ada cadangan yang untuk dimakan. Akhirnya kita tidak mengeluarkan uang kembali untuk membeli beras karena kita sudah ada mungkin simpanan di rumah dan sebagainya. Seperti itu, Pak, ya. Iya. Nah, kemudian Bapak, ada nggak sih Pak program mungkin jangka panjang yang akan diselenggarakan oleh Pemda sendiri untuk mendukung ketahanan pangan ini sendiri, Bapak? Jadi untuk jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pertama tadi yang sudah pernah saya sampaikan, mengurangi angka pengeluaran. Mengurangi angka pengeluaran dengan ketahanan pangan keluarga dan sebagainya. Ini memang kelihatannya remeh, tapi ini harus disosialisasikan terus. Harus berkelanjutan. Harus tersosialisasikan terus dan membuka mindsetnya dan merubah perilaku yang konsumtif. Betul sekali. Kemudian juga untuk menguatkan ketahanan pangan, salah satunya kita melihat dari iklim. Jadi kita harus juga mewaspadai iklim yang sekarang sulit diprediksi. Kita prediksi bahwa musim hujan ini akan panjang, ternyata tidak. Atau musim kemarau ini pendek, ternyata panjang. Jadi sekarang sudah tidak bisa diprediksi. Tidak prediksi lagi. Nah, ini juga harus kita membiasakan. Kalau dulu itu kita melihat pembelajaran pertanian dari tanda-tanda alam. Betul. Misalnya kalau pohon ini sudah berbunga, berarti waktunya kita harus menanam apa. Ini sudah. Tapi sekarang para petani kita juga harus pandai-pandai membaca atau mencari informasi kaitannya dengan iklim.
Nah, sekarang kan banyak setiap ada 3 hari sekali sudah bisa ada prediksi. Betul sekali. Kemudian 1 bulan ke depan sudah ada prediksi. Ya itu yang harus kita baca sehingga salah satu dari ketahanan pangan itu kan wujud bagaimana penyediaan air karena seluruh tanaman itu tidak lepas dari air. Betul sekali. Maka kita akan kemarin pemerintah daerah itu akan merehabilitasi embung-embung, bahkan ini nanti setiap ada 1 juta embung begitu. Programnya sejuta Ya, embung jadi gitu. ada kita buat embung kecil untuk penyimpan air, embung Ya. kecil penjama air. Paling tidak ini bisa untuk menyiram tanaman-tanaman baik jagung maupun tanaman cabai atau tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, ini harus terus kita lakukan, kita biasakan. Tadi yang pertama yang merubah mindset, Mindset, merubah betul pola sekali. petani. Kemudian yang kedua kita melihat bagaimana kondisi iklim yang ada ke depan. Ini juga bisa dibaca, bisa dipelajari dari beberapa informasi BMKG. Gitu. Kemudian yang penyiapan sarana prasarana pertanian, baik itu sarana jalan usaha tani maupun embung-embung untuk menyimpan air. Nah, ini harus bersimultan nanti, apalagi ada gairah untuk mendukung makanan gizi, bergizi. makanan gratis bergizi ini nanti akan lebih lebih semangat lagi. Artinya memang petani sekarang mau tidak mau harus menjadi petani yang modern. Bukan harus menjadi petani yang modern, tapi petani yang berwawasan. Boleh berpatokan dengan mungkin dulu aku harus seperti ini, oh bulan ini harus seperti ini. Tetapi sekarang sudah zaman serba modern. Kita tidak harus malu untuk belajar mungkin sama petani di Thailand. Karena kalau kita melihat sendiri Pak di YouTube segala macam, Thailand itu betul-betul pertaniannya luar biasa. Tidak hanya padinya, bahkan mungkin kelapa dan segala macam, pertanian mereka sudah modern. Nah, artinya juga petani di Indonesia ini harus mau belajar mungkin tentang iklim tadi seperti yang Bapak katakan. Sekarang itu metode. Jadi kesadaran ini para pemudi kita ini sudah, petani milenial. Ya, petani milenial itu sudah mulai berubah juga. Sudah mulai berubah. Untuk istilahnya menyiasati, bukan melawan alam ya. Alam itu sulit. Sulit, tidak bisa dilawan. Menyiasati alam itu sekarang pakai greenhouse. Ya, dan beberapa ini sudah menjamur di Pantura, di wilayah selatan. Ya, termasuk uji coba kemarin yang dilaksanakan oleh Kodim di termasuk di Kodim sekarang sudah mensosialisasikan dengan mendirikan greenhouse dan beberapa kegiatan-kegiatan yang itu untuk edukatif masyarakat. Nah, ini juga sangat menarik ini. Ya. Nah, kemudian Bapak kembali ke masalah program makan siang bergizi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Nah, dari Pemda sendiri Bapak, ada nggak sih Pak upaya dari Pemda sendiri dalam mengimplementasikan program ini gitu Bapak? Jadi kaitannya dengan makan siang bergizi dan gratis ini, memang Pemda ini sebelum program ini dicanangkan, kita juga sudah ada kegiatan untuk penanganan stunting. Ya. Jadi karena dulu itu stunting di Kabupaten Lamongan itu hampir 27%. Jadi termasuk agak lumayan tinggi. Ya, termasuk tinggi. Nah, kemudian seluruh komponen kebijakan Pak Bupati bersama jajaran termasuk dari Kodim juga ikut serta bagaimana bisa angka stunting di masyarakat ini bisa turun dengan berbagai upaya-upaya. Ya, salah satunya sosialisasi. Bahkan kita ada 1-10-100, artinya
satu paket untuk 10 bayi, kemudian dilakukan 100 hari. Di mana ini juga demikian, mulai prosesnya para ahli gizi di masing-masing puskesmas untuk bisa mengawasi kaitannya dengan pembuatan, karena yang buat itu ya kader, ada kader-kader di masing-masing desa itu diberi dana satu paket, kemudian untuk 10 bayi, kemudian untuk 100 hari, 3 bulan, dan itu bergerak di seluruh Kabupaten Lamongan, dan ya utamanya disponsori oleh ibu-ibu PKK, Bu Ketua tim penggerak PKK Kabupaten ini juga luar biasa, dan ternyata dari hasil semua komponen bisa bergerak, mulai penataan dan seluruhnya kita gerakkan. Alhamdulillah berikutnya tahun 2024 ya, 2023 itu bisa turun sampai 1 digit. Sampai 9, 1 digit, berapa gitu. Dari 27 turun ya, menjadi 9. 9. Itu angka yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian ini kita lanjutkan, berseiringan gini sekarang ada program ini malah tambah bagus. Tambah luar biasa, Pak. Jadi bagus. intinya berkelanjutan gitu, Pak ya. Dan saya yakin pemerintah pusat, Pak Presiden ini di samping memberikan gizi pada anak-anak sekolah, juga bagaimana ini mencegah stunting. Betul sekali. Ya. Jadi ini memang bagi yang misalnya kondisi ekonominya baik, ya tidak begitu masalah. Tidak begitu terpikirkan. Tetapi kalau kondisi ekonominya ya mungkin menengah ke bawah, ini sangat luar biasa. Hanya sudah makan di sekolah bersama temannya. Kalau makan bersama itu kan enak, semua bisa. Betul sekali. Nah, ini untuk merubah juga jajannya, harusnya loh itu. Uang jajannya itu harus berkurang. Harusnya begitu. Terus kemudian anak-anak kita itu biar tidak jajan yang makanan-makanan yang kurang bergizi lah begitu ya. Sekali, Bapak. Ya kan banyak itu jajanan-jajanan kurang bergizi, apalagi tidak steril. Tidak steril lah jalan-jalan itu. Betul sekali. Jadi memang tidak saya katakan ini kebetulan, tapi pada saat dulu mungkin ada program penurunan angka stunting dan segala macam, kemudian sekarang ditambah program dari Bapak Presiden makan siang bergizi, ini seperti program yang berkelanjutan bisa dibilang begitu ya. Jadi bukan hal yang baru dan bukan hal yang sulit gitu. Artinya memang selalu ada tantangan di setiap kegiatan atau mungkin program yang kita laksanakan. Tetapi ketika kita mau apa yang tidak mungkin itu pasti akan bisa dilaksanakan. Intinya tadi itu kembali bahwa sinergitas, kolaborasi, kerjasama dari semua pihak terkait itu saling berkaitan. Dan tentunya ada tahap pengawasan yang tidak sembarangan gitu Pak ya. Jadi memang biar program ini berjalan dengan baik. Juga kita tidak bisa, kadang-kadang ada masyarakat yang menanyakan, program makan siang ini seperti ini, mending dikasih duit aja seperti ini. Kita bisa beranggapan bahwa mungkin seandainya dijadikan menjadi nominal atau 10.000, 20.000, kalau dikasihkan berupa uang itu sekedar lewat, betul nggak sih Pak? Tetapi kalau kita memang betul-betul dari ahli gizinya, memberikan takaran gizinya seperti sedemikian rupa, sudah dihitung kalori dan segala macamnya, saya rasa itu menjadi lebih bermanfaat, betul nggak sih Pak? Iya, betul. Yang paling kan gini, kemarin itu saya baca itu, jadi kalau ada di mana ya, di wilayah mana gitu, untuk mengganti susu kebetulan itu diganti dari daun kelor. Betul. Nah itu kan kita tidak pernah berpikir loh, ternyata kalau ahli-ahli gizi itu mensetarakan ya, saya katakan gitu dalam tanda kutip, mensetarakan daun kelor itu manfaatnya luar biasa. Padahal kita itu dibuat di pagar-pagar itu sudah tidak berlaku. Paling mantap biasanya dibuat setelah mungkin dibuat sayur atau segala macam, mantapnya dibuat sayur Pak ya. Iya, itu kan ternyata itu sangat bermanfaat dan itu bisa digunakan sayur yang setara dengan susu loh. Bayangkan itu kan luar biasa sekali. Jadi kalau kecil kita kan
4 sehat 5 sempurna. Sempurna 5-nya susu. Dan kita dulu enggak pernah berpikir kalau kelor itu juga Betul bisa sekali. dikonsumsi yang luar biasa itu manfaatnya. Dan memang banyak hal yang mungkin dulunya kita tidak tahu, tetapi sekarang banyak wawasan kita terbuka, apalagi ditambah dengan modernisasi dan segala macam, banyak hal yang mungkin dulunya kita tidak bisa mengetahui, akhirnya sekarang bisa terbuka. Betul. Terus sekali. Dan kelor itu tidak hanya sebagai sayur sekarang, wah apa saja bisa dikelola, ada keripik kelor, nah, kan begitu, terus ada dibuat campuran untuk ikan dicampur itu. Berarti banyak Variasi-variasi inovasi itu saja. ya, Tinggal inovasi. termasuk mungkin kalau Lamongannya terkenal ikannya, tinggal berinovasi saja. Iya. Mungkin bandeng selain dibuat otak-otak, Iya. bisa dibuat mungkin keripik bandeng, mungkin segala macam yang mungkin belum ada, sehingga secara tidak langsung meningkatkan produk UMKM Lamongan sendiri, Pak ya, karena banyak sekali karena tiap tahun itu ada pameran UMKM dan segala macam. Tentunya ditunggu adalah inovasi-inovasi baru dari terutama sekarang adalah generasi-generasi muda kita. Nah, kemudian Bapak, program makan siang bergizi ini tidak hanya menyediakan gizi bagi penerus generasi bangsa kita. Nah, menurut Bapak sendiri, selaku sekretaris daerah dari Kabupaten Lang, menurut pandangan seorang Bapak Nalikan sendiri, program makan siang bergizi ini selain untuk mencerdaskan dan memenuhi gizi dari anak-anak generasi muda kita itu, selain itu apa sih Pak? Jadi tadi sudah saya sampaikan, di samping pemenuhan gizi, ini yang terpenting itu adalah multi efeknya. Multi efeknya. Ya, multi efek ini yang bayangkan kalau kita melihat orang masak ya, itu butuh lauk pauk, butuh sayur, butuh nasi, butuh buah. Nah, kalau kalian melihat kemarin yang ada 4 poin ini di isi piringku itu kan ada 4 poin ini. Kalau melihat itu berarti nanti bayangkan kalau kemarin itu satu dapur itu istilahnya melayani 3.000 sampai 3.500 siswa. Nah, kalau satu Kabupaten Lamongan itu berapa siswa, nah tinggal kita menghitung berapa kebutuhannya. Kebutuhan tadi 4 hal ini. Nah, ini kan kebutuhan 4 hal ini bervariasi tiap hari ya, kan bervariasi. Nah, ini akan menimbulkan efek di tingkat desa, juga akan menimbulkan efek yang baik bagi ekonomi masyarakat, utamanya para petani. Nah, apalagi gini ini kalau butuh lombok kan mahalnya. Nah, ini juga menjadi pemberi semangat bagi petani untuk bisa bisa menanam tanaman-tanaman yang dibutuhkan. Nah, itu dari sisi efek ekonomi di seluruh masyarakat. Yang kedua, ini akan terjadi perputaran uang. Tidak hanya perputaran uang itu jajan di mall itu yang kan orang-orang kota. Kalau ini seluruhnya di tingkat desa, perputaran uang itu akan menjadi lebih banyak dan roda ekonomi akan semakin kuat. Nah, yang ketiga juga sebenarnya yaitu untuk mengurangi pengeluaran dari ibu-ibu atau rumah tangga yang dulunya sekarang sekolah kan pulangnya agak siang. Biasanya sangune itu seandainya dulu 1 minggu dikatakan 50.000, mungkin sekarang turun menjadi 25. Ini kan sudah kalau dihitung betul itu akan menjadi efek yang baik. Belum kita ngomong gizi. Betul. Nah, bagaimana efek dari gizi? Ya multi efek itulah yang dan ini sangat baik sekali, dan pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya untuk ikut membackup. Mungkin ada hal-hal yang nanti mungkin petunjuk dari pemerintah pusat apa yang harus kita persiapkan. Ini nanti akan bersama dari Kodim, ini akan kita bersama dari Polres, juga kita bersama-sama untuk mendukung kaitannya dengan program ini. Baik Bapak, luar biasa sekali. Dan mungkin sebelum kita akhiri Bapak, mungkin
pesan dari seorang Pak Nalikan sendiri yang mungkin saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan untuk sahabat Bang Takir dan juga generasi muda yang ada di wilayah Lamongan, Pak? Saya menyampaikan kepada seluruh generasi muda, seluruh masyarakat Lamongan, mari kita jaga Lamongan ini, kita kuatkan lagi semangat membangun Lamongan ini, membangun kita pertaniannya, karena salah satu nanti pangan itu akan menjadi kebutuhan yang utama dunia sekarang. Artinya bagaimana kita swasembada beras yang Pak Presiden semangatnya untuk bisa, ini memang betul, bagaimana ketahanan pangan itu kuat, insya Allah ketahanan negara ini akan lebih kuat. Maka seluruhnya kita kembali ke alam, artinya bagaimana menata alam ini bisa bersinergi, baik itu SDM-nya, pejabatnya, mungkin tokoh-tokoh masyarakatnya, mungkin sampai di tingkat bawah pun kita ayo sayuk rukun untuk bisa mengembangkan ketahanan pangan ini dengan baik, dengan selalu bersinergi. Artinya kita tidak menang-menang dewe, artinya menang-menang dewe itu kalau kita sawahnya besar, wah ini tidak, kita bisa memberi kepada tetangga kita yang lain untuk bisa bekerja, kemudian bagaimana support kita kepada tetangga-tetangga kita. Saya yakin apabila ini kita lakukan dan penguatan nilai Lamongan Megilan ini sebagai sumber kekuatan moral masyarakat untuk bagaimana membangun Lamongan ini. Maka kita terus berinovasi dalam skala lini lah, berinovasi, kemudian bersinergi. Saya yakin ke depan Lamongan akan semakin megilan dan akan punya daya saing yang lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Baik sekali, terima kasih sekali Bapak, suatu pesan yang amat sangat luar biasa. Dan kami dari podcast Bang Takir tentunya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini yang sudah hadir di studio podcast Bang Takir, sudah memberikan banyak wacana, banyak motivasi, banyak pencerahan yang mungkin saya sendiri dulunya tidak mengerti, Pak, sedikit tentang pertanian atau segala macam, sekarang sudah sedikit terbuka. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita dapat berbincang kembali, Pak, bisa datang kembali, dan mungkin setelah ini mungkin nanti giliran mohon izin Bapak Bupati bisa diundang ke studio podcast Bang Takir, atau mungkin Pak Dian ini nanti setelah podcast berikutnya nanti biar saya sampaikan kepada Bapak tadi. Baik Bapak. Nah sahabat Bang Takir, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Nalikan yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini banyak memberikan manfaat sehingga mendapat hikmah dan kemudian bisa memajukan kita sebagai warga masyarakat Lamongan, memajukan Lamongan menjadi semakin megilan. Nah, amin. Bapak mohon izin sebelum kita mengakhiri, kami dari podcast Bang Takir mempunyai oleh-oleh Bapak. Tidak mahal oleh-olehnya, tapi mohon izin mudah-mudahan berkenan. Mohon izin Bapak. Siap, mohon izin dari podcast Bang Takir. Terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Dan demikian tadi sahabat Bang Takir, kita akan bertemu di waktu dan kesempatan yang berbeda. Saya Sersan 2 Budi Ajusta pamit undur diri di hadapan sahabat Bang Takir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.